Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syabila dengan NIM 2020143541 kelas 4N PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kepramukaan mengenai sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Langsung saja yang pertama yaitu A. Perintis Gerakan Kepanduan Dunia. Bapak Pandu Dunia Robert Stephen Stanley Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Kependidikan kepramukaan ia mempunyai sifat selalu gembira, cermat, dan menyukai kehidupan di luar. Dan untuk bagian B, gagasan kependidikan kepramukaan. Gagasan yang dilancarkan oleh Baden-Powell tentang kependidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris yang bertujuan supaya mereka menjadi warga negara Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan. Gagasan yang dituangkan oleh Baden-Powell dengan mengarang buku berjudul School for Boys yang diperuntukkan bagi anak-anak. Sejak itu juga berkembang Boys Scout Movement yang di seluruh dunia dengan diadakannya International Jambi 1, dan pada kesempatan itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pada dasarnya ditunjukkan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa. Namun, untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik itu, perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong dengan sikap sesuai dengan sistem Among. Pembawaan peserta didik kepada tujuan gerakan kepramuka. Dengan demikian, maka fungsi kependidikan kepramukaan akan berbeda, yaitu untuk anak-anak dan pemuda berfungsi sebagai permainan atau kegiatan yang menarik. Dan sedangkan bagi orang dewasa merupakan pengabdian dari para sukarelawan. Yang bagian C adalah kegiatan kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka berusia 60 tahun pada tanggal 14 Agustus 2021. Namun gerakan kependidikan kepanduan di tanah air Indonesia sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1912 dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, nama Jakarta pada saat penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang NPO. 2 tahun kemudian cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan NIP atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal itu menarik perhatian pula dari Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, yang bersama istrinya Lady Baden-Powell dan anak-anak mereka mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Sementara di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambo kepaduan juga diadakan sejumlah tempat, di antaranya pada tanggal 19 sampai 23 Juni 1941 di Yogyakarta berlangsung Semua Indonesia Jambel atau Perkemahan Kepaduan Indonesia Umum. Setelah itu, pada 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara. Ditandai dengan penyerahan panji gerakan pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menjadi ketua pertama Khawatir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian diterapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Dan yang terakhir bagian D, yaitu sejarah gerakan pramuka. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan berdirinya Belanda Nation Fair Fide Organization NPO
di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda Young Indonesian Faith Feeder Organization atau JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepaduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesian Nation Faith Organization atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan kependidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.